Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen memori dynamic loading. Nah, anggota kelompok 13 ini adalah ada saya sendiri Ahmad Nuji, lalu ada Ipan Milal, yang terakhir ada Nuryadin Abutani. Oke, kita akan membahas tentang manajemen memori dynamic loading. Nah, sebelum kita mengenal dynamic loading itu apa, alangkah baiknya kita mengenal apa itu memori. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program ialah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Supaya dapat dieksekusi, program harus dibawa ke memori dan menjadi suatu proses. Oke. Nah, konsep memori ini ada 4 bagian ya. Ada konsep binding, terus dynamic loading, dynamic linking, yang terakhir overlay. Nah, kita dari kelompok 13 ingin mempresentasikan dynamic loading. Oke. Karakteristik manajemen memori itu ada: pertama, melacak pemakaian memori; kedua, memilih program mana yang akan di-load ke memori; ketiga, ada alokasi dan dealokasi memori fisik untuk program atau proses-proses dalam menggunakan address space. Lalu ada mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Kelima, ada mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Keenam, ada mengalokasikan memori dari proses yang telah selesai. Yang terakhir, ada mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Oke, kita lanjut ke dynamic loading. Dynamic loading ialah suatu rutin yang tidak di-load sampai dipanggil. Semua rutin ini disimpan pada disk sebagai format relocated load. Oke, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Ahmad yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan atau melanjutkan presentasi ini. Yang itu mekanisme dynamic loading, yang dimana di sini terdapat 2 penjelasan. Yang pertama itu program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Nah, selanjutnya satu routine perlu memanggil routine yang lain. Routine yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah routine yang dipanggil sudah di-load. Jika tidak, linking loader dipanggil untuk meload routine yang diminta ke memori dan mengupdate tabel alamat dari program yang mencerminkan perubahan ini. Nah, berikut ini adalah gambaran dynamic loading, yang dimana CPU akan memproses ke main ke secondary memory, lalu dibalik lagi ke main memory, lalu balik ke CPU. Lihat saja. Masih dalam gambaran dynamic loading. Nah, bisa ditekan program C akan dilanjutkan ke compiler, lalu dilanjut ke linker, lalu dilanjut ke loader dan eksekusi. Nah, langsung balik ke loader. Jika ada yang seperti ada penjelasannya tadi di atas, maka diperoleh main if nilai max, else, dan nilai min. Maka mainnya diperoleh sekian. Ini hanya contoh saja. Nilai max contohnya gini, untuk nilai min contohnya gini, maka bisa diperoleh main memory. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu keuntungan dan dynamic loading, yang dimana berisikan adalah yang pertama, satu, konsep dasar manajemen memori pada sistem operasi, yaitu meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU, cocok untuk kode dalam jumlah besar. Ini ada routine yang tidak digunakan, tidak pernah load. Berikutnya ada cocok untuk kode dalam jumlah besar, guna untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error routine. Yang terakhir, tidak memerlukan dukungan khusus dari sistem operasi. Cukup sekian presentasi yang
bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan, ucapan maupun wawasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.